Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHF. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation Indonesia bersama saya, Eva Tarigan. Tema kita pada pagi hari ini adalah menstruasi inklusif, hidup progresif. Saudara, kesehatan menstruasi adalah aspek mendasar dari hak asasi manusia, martabat, dan kesehatan masyarakat. Hari Kebersihan Menstruasi yang diperingati setiap tanggal 28 Mei didedikasikan untuk menghilangkan tabu dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya manajemen kebersihan menstruasi yang baik. Perilaku persoalan hygiene yang kurang pada saat menstruasi serta penggunaan pembalut yang tidak sehat merupakan penyebab utama dari penyakit infeksi saluran reproduksi atau ISR. Angka kejadian infeksi saluran reproduksi tertinggi di dunia terjadi pada usia remaja, yaitu 35% sampai 42%. Data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 menyatakan bila perilaku remaja putri dalam menjaga kebersihan pada saat menstruasi masih buruk, yaitu 63,9%. Perilaku personal hygiene pada saat menstruasi antara lain adalah malas berganti pembalut, sehingga mengakibatkan bakteri berkembang pada pembalut. Perawatan diri yang baik dan tepat adalah pembalut tidak boleh dipakai lebih dari 6 jam dan harus sesering mungkin apabila sudah terlalu basah harus diganti. Tantangan dalam pemenuhan sanitasi yang memadai tetap ada, yang secara langsung berdampak pada kemampuan perempuan menjaga kebersihan diri selama menstruasi. Oleh sebab itu, kita akan berbincang lebih jauh soal ini. Anda bisa bertanya, memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181 atau juga bisa di live chat YouTube KBR Media atau langsung mention ke Instagram @kbr.id. Perbincangan ini juga bisa Anda simak di 50 plus radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Anda juga bisa menyaksikan melalui live streaming via website kbr.id dan YouTube KBR Media. Dan pada pagi hari ini sudah bergabung bersama kita, baik secara online maupun langsung sudah hadir di studio. Hari ini sudah ada di online Bapak Nana Widyastu selaku Advocacy and Marketing Officer AHF. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Eva. Oke, selanjutnya juga ada Niputu Sri Arcindya Trisna dari Girls Act Indonesia. Halo, selamat pagi Mbak Arci. Oke, dan selanjutnya ada di studio ini Dr. Sumaryati Aroso SKM, Ketua Tobacco Control Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Halo Ibu Dokter, selamat pagi. Pagi semua juga Mbak Eva ya. Oke, dan mungkin langsung saja ya, tanpa berlama-lama kita akan langsung saja bertanya terlebih dahulu kepada Pak Nana. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, itu sebenarnya AHF itu apa sih dan bagaimana perkembangan terkini terkait program yang sedang dijalankan? Silakan Pak. Terima kasih Mbak Eva. AHF atau AIDS Healthcare Foundation adalah sebuah lembaga nirlaba yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1987 Mbak Eva. Lalu kami ada di 47 negara, termasuk di region Asia, dan Indonesia adalah salah satu tempat di mana kami bekerja. Di Indonesia kami bekerja di bawah kesepakatan dengan Kementerian Sosial RI. Saat ini kami bekerja di 7 provinsi di Indonesia, di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Kami bermitra dengan 12 mitra layanan dan 6 mitra LSM. Program kerja kami adalah mendukung pemerintah dalam meningkatkan kualitas program HIV, terutama kerjasama dalam penemuan kasus, deteksi dini HIV, pencegahan penularan HIV, pendampingan serta pencegahan loss to follow up. Di samping itu juga kami mendukung peran remaja dalam program kesehatan, termasuk Girls Act di sini. Demikian Mbak Eva. Oke, tapi kalau boleh ditanya sedikit nih Pak ya, ini kenapa sih AHF Indonesia ya memandang Hari Kesehatan Menstruasi ini sangat relevan dan penting untuk digaungkan? Sebenarnya tujuannya apa Pak?
Iya, memang ini adalah salah satu selebrasi unik yang dilaksanakan HF. Karena ini merupakan masalah yang tidak saja mungkin terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di dunia. Karena HF tadi saya bilang beroperasi di 57 negara di dunia. Lalu memang agak apa namanya kurang dikenal mungkin ya. Kenapa ini ada hari menstruasi gitu? Karena pada dasarnya memang menstruasi tetap saja menimbulkan masalah juga, meskipun apa namanya ini proses alami dalam perempuan. Tapi kami memandang masalah menstruasi juga eh, menyebabkan berbagai masalah, sehingga kami berharap dengan acara ini akan mengatasi stigma, tabu, apa namanya hambatan budaya, serta kesenjangan akses dalam fasilitas kesehatan buat para remaja yang pada akhirnya juga akan mencegah mereka untuk eh, atau terhindar dari HIV dan penyakit seksual lainnya. Demikian. Oke, terima kasih Pak Nana. Dan mungkin tadi kalau saya mendengar Pak Nana sempat menyebutkan satu kata tabu. Nah, ini kita mau beralih ke Mbak Arci ya. Kalau kita nih sebagai sesama perempuan mungkin Mbak ya, kalau kita membahas terkait menstruasi mungkin banyak orang yang menganggap percakapan itu masih tabu. Seperti itu. Bahkan bilang untuk, wah lagi menstruasi kadang-kadang lagi ini lah gitu ya. Nah, kalau menurut Mbak Arci sendiri nih, pandangannya tentang kebersihan menstruasi seperti apa? Kalau kita di sini sebagai remaja juga ya di sini teman-teman dari Girls Egg Indonesia, kita itu sangat-sangat peduli ya karena kita merasa bahwa apa namanya edukasi mengenai menstruasi itu penting, terutama ketika teman-teman yang baru banget mulai menstruasi karena kita juga dari berbagai usia di sini, kita juga merasa mungkin adik-adik kita gitu itu memang perlu edukasi mengenai menstruasi ini karena memang seperti yang Kak bilang tadi masih banyak apa namanya stigma dan juga tabu di sini. Jadi mungkin adik-adik kecil itu masih kurang paham bahkan nggak dapat edukasi mengenai menstruasi ini. Itu yang jadi kunci dari apa yang mau kita bawakan gitu ketika membicarakan mengenai menstruasi ini ke adik-adik semuanya. Jadi kita bisa bareng-bareng belajar, bareng-bareng mempelajari dan juga bisa lebih aware untuk teman-teman yang sedang menstruasi gitu Kak. Oke, tapi kalau menurut Mbak Arci sendiri nih, sebenarnya apa aja sih hak-hak dasar yang esensial yang harus dipenuhi untuk mendukung nih kesehatan serta kebersihan menstruasi yang optimal bagi setiap perempuan? Silakan. Oke, jadi untuk dari kita yang pertama itu pastinya pendidikan dulu. Jadi kita harus tahu siklus-siklus menstruasi, kemudian juga apa yang terjadi di tubuh kita sendiri. Jadi kita aware, jadi kita paham, kita bisa menjaga kesehatan kita sendiri, kita juga bisa menjaga adik-adik teman-teman kita yang lain. Kemudian juga pastinya alat kebersihan menstruasinya ya, mungkin seperti sanitary pads, kemudian juga benda-benda lainnya, mungkin ada obat atau apa itu. Jadi kita bisa lebih paham sebenarnya seperti apa gitu cara menjaga dan juga memakai pemakaiannya itu dalam jangka seperti apa. Kemudian juga pastinya kita rasa aman dan toleransi ya di sini karena mungkin masih banyak teman-teman yang kalau lagi menstruasi mungkin nggak diajak dulu untuk pergi atau seperti itu. Jadi mungkin masih banyak teman-teman yang kurang rasa aman untuk bercerita. Itu yang salah satu dari kita ingin bawakan. Seperti itu Kak. Oke, nah ini tadi sempat ngobrolin tentang mitos, kemudian stigma. Ini sudah ada ahlinya juga nih. Ada Ibu Dokter di sini nih. Nah, Bu Dokter, mungkin boleh diceritain sedikit ya. Menurut Ibu Dokter ini sebenarnya stigma dan mitos apa sih yang paling umum sekali kita temuin di masyarakat terkait menstruasi ini? Ya, terima kasih. Jadi begini ya, sebetulnya kan tadi sudah disebut menstruasi itu sebetulnya memang seorang perempuan takdirnya atau itu memang harus menstruasi karena itu menunjukkan bahwa seorang perempuan itu memiliki siklus kehidupan yang subur dan lain-lain ya. Masalahnya memang tadi ada mitos dan sebagainya. Jadi kadang-kadang orang menstruasi itu disebut darah menstruasi itu adalah darah kotor. Itu kan suka itu sehingga dia kan juga malu untuk bercerita dan lain-lain. Karena dianggap darah kotor memang ini sebetulnya ada kaitannya ya kenapa sering disebut darah kotor karena orang menstruasi kalau dalam agama Islam itu tidak boleh sholat. Bahkan ada yang bilang tidak boleh ke masjid karena kotor. Nah ini stigma yang sering kali melekat dan itu memang
belum ada pendidikan khusus bahwa menstruasi itu ada hal yang takdirnya begitu, itu wajar bahwa seorang perempuan itu harus menstruasi. Karena ada disebut darah kotor seringkali gini, nggak boleh olahraga, apalagi berenang, nggak boleh itu, gitu. Terus padahal sebetulnya kan boleh-boleh aja asal penggunaan pembalutnya yang benar, pakai yang benar dan sebagainya. Kemudian kalau menstruasi tidak boleh makan mentimun. Kalau makan mentimun nanti mensnya jadi banyak gitu. Lalu kalau menstruasinya panjang jaraknya atau sakit nanti tidak bisa punya anak. Jadi banyak sekali memang hal-hal yang sebetulnya tidak demikian. Karena ini kan natural ya, berarti itu alamiah. Tetapi ya karena memang pendidikan dari keluarga itu belum ada. Bahkan di sekolah pun mungkin juga tidak diberikan pendidikan itu. Lalu kemudian tadi soal kebersihannya. Nah harusnya kan kalau menggunakan itu juga harus bersih. Kemudian tidak boleh kemana-mana. Kalau itu berbelepotan tentunya dia jadi malu dan sebagainya. Jadi memang ini penting sekali diberikan pendidikan-pendidikan. Tapi nanti gini, ada yang mengatakan kalau menstruasi nggak boleh berhubungan seksual, ada bilang boleh, tapi kalau menurut kesehatan sebenarnya nggak boleh gitu. Dan sebagainya karena kalau menstruasi itu kan darahnya mestinya keluar, kalau berhubungan seksual terdorong masuk, jadi bisa terjadi endometriosis. Ada seperti darah menstruasi itu kalau pas men bisa terjadi di mana-mana. Nah itu bisa menyebabkan memang kemandulan dan lain-lain. Jadi penjelasan-penjelasan ini perlu oleh petugas kesehatan, mungkin juga tidak pernah dijelaskan ya. Apalagi keluarga banyak yang tidak paham. Keluarga apalagi di daerah yang pendidikan kurang itu mesti mengatakan, kamu lagi mens loh, itu darah kotor, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Jadi ini yang harus kita sampaikan. Makanya ada hari menstruasi ini lucu juga ya. Nah ini bagaimana semua sehat. Kemudian tadi soal pembalut 6 jam harus diganti. Pembalut itu kan ada beberapa macam dan harus beli kan sekarang. Kalau orang tidak mampu, bisa nggak tiap 6 jam itu kan berarti sehari harus 4 kali. Nah kita juga ngerti kemampuan masyarakat kita ya. Lihat itu data Bank Dunia. Orang miskin di Indonesia sampai 60,3%. Nah ini kita tahu juga ini masalah-masalah besar buat meningkatkan kesehatan reproduksi remaja khususnya perempuan. Ini penting sekali. Bagaimana kita mendidik masyarakat itu, tetapi harus dengan fasilitas yang ada. Kalau fasilitas yang nggak ada, repot juga kan? Iya betul. Saya nggak tahu apakah tadi Girls Act itu juga memberikan bantuan. Lalu tadi kan kerjasamanya dengan Kementerian Sosial ya. Kalau tentang pengobatan, itu kan misalnya kan Kementerian Kesehatan, bagaimana ini? Karena sebetulnya juga kalau kaitkan dengan penyakit seksual menular, lalu apalagi dengan HIV/AIDS, itu juga masalahnya tidak sesederhana itu. Tapi kalau tadi Ibu sebutkan kan lebih ke kesehatan kita secara badani. Tadi ya ada beberapa mitos yang ternyata memang harus diluruskan, ada memang yang fakta yang harus diluruskan seperti itu. Tapi kalau misalkan dampak dari stigma dan mitos itu ke kesehatan mental, apa mungkin bisa mempengaruhi? Iya, jadi begini, memang di dalam dunia kedokteran sendiri ada kan kalau menstruasi itu ada pergeseran hormon. Jadi memang ada hal yang menyebabkan pramenstruasi itu orang menjadi emosional, lebih gampang tersinggung. Jadi saya waktu itu bilang, awas ya kalau di pertemuan di murid-murid gitu, kemudian di kelas itu ada yang gampang tersinggung, mungkin dia lagi pramenstruasi. Memang itu ada karena hormon waktu menstruasi itu kan menurun, drop sehingga endometrium jadi rahim. Nah ini juga apakah semua itu udah tahu sih menstruasi itu terjadinya bagaimana gitu loh. Ada rahim, di bagian dalam itu ada namanya endometrium. Itu pergeseran hormon menyebabkan endometrium itu menjadi menebal, kemudian turunnya hormon, lepas, terjadi menstruasi. Mungkin itu pun belum banyak yang tahu ya. Jadi pramenstruasi karena turunnya hormon itu bisa menjadi gampang tersinggung dan sebagainya.
Lalu kalau disebut darah kotor, dia nggak boleh kemana-mana. Dia merasa, aduh saya ini lagi kotor, itu nggak boleh ini itu. Nah itu tuh juga bisa merupakan gangguan mental juga, kan dia bisa stres gitu. Oke, sepertinya ini kita obrolannya akan semakin seru lagi ini. Untuk saudara yang ingin mungkin bertanya atau mungkin memberikan komentar, kami mengundang boleh langsung di telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau melalui WhatsApp di 0812 118 8181 atau boleh juga melalui live chat YouTube KBR Media atau mention Instagram @kbr.id sertakan tagar #ruang publik. Ingat, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara utuh melalui podcast kbrprime.id, pilih Ruang Publik. Ruang Publik akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHR. Yuk follow social media KBR, Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR. Terbang bareng Pelita Air, jangan lupa temani perjalananmu dengan Passflix. Aplikasi hiburan gratis ini siap bikin waktu di udara jadi lebih menyenangkan. Ada film, series, podcast, buku digital, sampai tontonan anak-anak, semua lengkap. Mau ngobrol di udara? Pakai onboard chat buat ngobrol pribadi, grup, atau bareng semua penumpang satu pesawat. Penasaran destinasi liburan? Coba virtual tour 360 dan jelajahi keindahan alam Indonesia langsung dari pesawat. Kamu juga bisa loh top up pulsa, paket data, sampai roaming langsung dari Passflix. Gampang dan praktis banget. Jadi, sebelum terbang bareng Pelita Air, pastikan udah download Passflix di Play Store, App Store, atau Huawei App Gallery. Passflix, hiburan dan kepraktisan dalam satu aplikasi. Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Subang. Ini bukan hal baru. Jawa Tengah, angka pernikahan dini juga Kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral, bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional. Seorang gadis berusia 18 tahun. Seolah ini bukan masalah. Tapi, bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak? Gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu. Hancur. Bisa naik sekolah. Ya, pengen banget sekolah. Lihat orang. Saya ajak kamu mendengar langsung suara mereka yang dikawinkan di usia anak. Ibu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak ibu. Saya Malika, ini adalah Disclose, serial podcast investigasi dari KBR. Yang penting saya mau ningkain cita-cita Disclose, dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify, dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHR. Anda masih menyimak Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation Indonesia, dan tema kita pada pagi hari ini adalah menstruasi inklusif, hidup progresif. Dan masih bersama Bapak Nana Widiasto selaku Advocacy and Marketing Officer AHF, dan juga ada Niputu Arcinda Trisna dari Girls Act Indonesia, dan Ibu Dr. Sumaryati Aryoso SKM selaku Ketua Tobacco Control Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Dan kita lanjutkan pembicaraan kita tadi yang sudah seru sekali di segmen pertama. Ini saya kembali lagi ke Pak Nana mungkin ya. Pak Nana, mungkin boleh nih diceritakan sedikit kegiatan apa aja sih yang dilakukan dalam memperingati Hari Kesehatan Menstruasi yang pernah dilakukan oleh AHF Indonesia. Dan seperti apa nih kegiatannya tahun ini? Silakan Pak. Oke. Terima kasih Mbak Eva. Untuk tahun ini acara Hari Kesehatan Menstruasi itu kami laksanakan di Jakarta, di SMP 141 Jakarta yang melibatkan 300 siswa SMP 141 Jakarta. Tentu saja ada program edukasi di sana buat anak-anak perempuan, termasuk juga buat sebagian anak laki-laki, karena bagaimanapun masalah menstruasi tidak saja menjadi konsumsi anak perempuan, tapi juga ada yang harus diketahui dari laki-laki sehingga mereka mungkin bisa mengerti bila nanti anak perempuan ini mengalami menstruasi dan tidak menstigma atau dalam bahasa saat ini adalah membuli gitu.
Kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan antara lain adalah kegiatan-kegiatan budaya yang ditampilkan oleh anak-anak SMP 141. Kami juga mengadakan edukasi melalui sosial media, termasuk mendatangkan 2 speakers dari Girls Act untuk hadir di Jakarta karena mereka terbiasa dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi reproduksi perempuan dan anak perempuan di Bali gitu. Jadi mereka saling berbagi ilmu, saling bertukar pengalaman dengan anak-anak di sana gitu. Tapi lebih dari itu, untuk mencapai audiens yang lebih luas, kami melakukannya dengan sosial media dan liputan media yang ada di Indonesia. Untuk tahun-tahun sebelumnya kami tetap juga melakukan hal yang sama. Tahun 2024 kami laksanakan di Jakarta juga. Lalu 2 tahun sebelumnya kami laksanakan di Bali, di Denpasar. Karena memang concern AHA itu cukup jelas bahwa remaja juga harus diberikan informasi yang cukup mengenai kesehatan dirinya gitu loh. Dan juga didukung oleh teman-temannya gitu. Demikian Mbak Eva. Oke, berarti beneran ini AHF selalu konsisten ya untuk memberikan edukasi ya Pak Nana ya. Dan kalau saya dengar tadi kalau tahun lalu ini melibatkan Girls X, tahun ini juga melibatkan Girls X ya? Betul, kami terbangkan mereka dari Bali, 2 orang speaker untuk berbagi pengalaman karena mereka terbiasa melakukan sosialisasi edukasi di Denpasar, di Bali gitu. Jadi mereka dengan peer-nya, dengan teman sebayanya, karena kami pikir bahwa edukasi yang baik mungkin lebih didengar oleh anak-anak seumuran mereka gitu, daripada mereka salah mendapatkan informasi atau akses ke sosial media yang salah gitu. Lebih baik dengan teman-temannya, mungkin dengan teman mereka akan lebih banyak terbuka, lebih bebas gitu. Meskipun nanti sebenarnya peran keluarga juga diperlukan karena bagaimanapun ini adalah tentang kebutuhan kesehatan mereka. Oke, terima kasih Pak Nana. Dan dari tadi kita ngobrolin Girls Act, dari tadi Girls Act. Nah, ini mungkin boleh kita tanyakan dulu nih sedikit nih ke Mbak Arci nih. Sebenarnya Girls Act itu apa sih dan usia berapa aja? Apakah usia kayak aku ini masih bisa ikut Girls Act? Nah, mungkin boleh diceritain dulu nih Girls Act itu seperti apa? Silakan Mbak Arci. Oke, jadi Girls Act itu kan suatu organisasi gitu. Kita di sini kumpulan remaja, kalau usianya bisa mulai dari 14 tahun sampai 24 tahun. Kebanyakan teman-teman dari SMP, SMA, kemudian juga kuliah, ada juga yang sudah kerja gitu di sini. Terus juga untuk Girls Act ini kita dinaungi oleh AHF Indonesia, kemudian kita juga di Bali bersama dengan Yayasan Kerti Praja. Kemudian di sini kita banyak mengedukasi Kak, jadi kita keliling-keliling sekolah, kita ngedukasi mengenai HIV/AIDS, kemudian juga mengenai masalah-masalah remaja. Sekarang ini kurang lebih kita udah mengedukasi lebih dari 1000-an siswa, kemudian juga lebih dari ratusan sekolah ya yang ada di Bali, di Denpasar. Kemudian juga di sini kita melakukan biasanya penyegaran, yaitu di mana kita mendatangkan speaker dan kita belajar. Jadi informasi yang kita dapatkan ketika kita belajar bersama teman-teman itu adalah hal yang kita bawakan gitu untuk ke teman-teman di luar sekolah kita atau bahkan teman-teman di luar wilayah kita gitu yang tidak berada di dalam Girls Act. Kemudian kita di sini juga sharing karena teman-teman dari seluruh usia ya, jadi kita banyak sharing mengenai pengalaman, sharing mengenai pendidikan seperti itu. Kemudian kita juga lagi fokus untuk membuat konten di media sosial, jadi kita bisa narik minat-minat teman-teman yang berada di luar Bali, kemudian teman-teman yang bahkan di luar negeri gitu, karena Girls Act ini juga bukan cuma di Bali, bukan cuma di Indonesia aja, kita juga banyak punya teman di seluruh dunia, jadi kita bisa sharing bareng sama mereka. Kemudian kita juga fokus untuk mengadvokasi ya Kak, jadi kita banyak juga berbicara mengenai perempuan, isu-isu juga, kemudian juga masalah-masalah yang biasa ada di kalangan remaja, seperti itu. Berarti udah banyak banget nih kegiatan yang sudah dilakukan sama Girls Act sejauh ini ya, edukasi, terus juga edukasinya baik itu secara off-air, kemudian juga di berbagai platform seperti itu, media sosial dan lain-lain gitu ya. Dan ternyata ini terbuka untuk semua perempuan segala umur. Berarti kayak saya yang 20 plus ini masih bisa ikut berarti ya untuk bergabung ya. Tapi bisa banget ya. Pak Nana loh yang menjawab, kayak nggak enak hati ngejawab saya. Tapi sebenarnya kalau saya dengar tadi banyak, kita dengar sama-sama ya Bu ya, banyak sekali activity, banyak sekali event yang sudah dijalankan selama ini. Tapi ada tantangannya sendiri nggak sih ketika mengedukasi tentang kebersihan menstruasi dan segala visi misi yang itu yang dijalankan di lapangan? Ada tantangannya tersendiri nggak sih Mbak Arci?
Pastinya ada ya, karena kita juga nggak bisa asal masuk ke sekolah untuk mengedukasi. Kita juga masih perlu harus berkomunikasi juga dengan kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah itu, dan masih banyak juga sebenarnya ada beberapa sekolah yang tabu untuk membicarakan apa yang akan kita bawakan. Itu salah satu tantangannya. Kemudian juga stigmanya pasti masih melekat ya. Jadi setiap kita berpindah sekolah pasti kita harus membuka kembali gitu, kita harus angkat dari bawah lagi gitu untuk informasi-informasi yang akan kita ambil. Kemudian juga pastinya teman-teman di sini, sebenarnya di sini adik-adik itu udah pada bagus-bagus ya pemahamannya mengenai kesehatan menstruasi, bahkan juga kesehatan reproduksi seperti itu. Tapi kembali lagi karena di sekolah hanya mengajarkan mungkin secuil apa yang sudah kita dapatkan, jadi di sini kita membawa itu dengan dikemas secara lebih menyenangkan gitu ya Kak ya. Jadi di sini Gerstek juga sebagai peer educator, teman-teman sebayanya mereka, jadi mereka lebih open ke kita untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Oke, thank you. Ini kelihatan nih Archie ini emang udah terbiasa ke lapangan nih, jawabnya langsung gini, keren lah. Tapi mungkin ke Ibu Dokter dulu nih, Bu Dokter. Tadi kita sudah dengar dari point of view dari anak remajanya seperti itu ya. Kalau menurut Ibu Dokter sendiri, sebenarnya seperti apa sih praktik kebersihan menstruasi yang dasar aja gitu, yang wajib diketahui setiap perempuan untuk menjaga kesehatannya selama periode menstruasi? Karena kenapa saya sebutkan perempuan, bahkan mungkin ada perempuan yang dewasa yang udah itu mengalami menstruasi belasan tahun, tapi masih belum tahu ini prinsip-prinsip dasar seperti apa menjaga kebersihan menstruasi pada dirinya sendiri ini. Nah, mungkin boleh dijelaskan, Bu. Silakan. Ya. Sebetulnya ini memang penting sekali ya, bahwa seseorang yang sedang mendapatkan menstruasi itu harus menjaga kebersihan, terutama kebersihan alat reproduksinya. Nah, caranya tentu dia kalau menggunakan pembalut ya jangan sampai terlalu basah, kemudian berkelebutan kemana-mana, mengenai pahanya, kemudian nanti bisa infeksi, ada kuman-kuman, lalu juga gatal-gatal dan lain-lain. Kabar mestinya kalau bisa begitu basah ini udah ganti. Jadi kalau bisa sehari ya ganti tiap 6 jam sekali. Kalau tidak bisa ya sebisanya lah, sehingga tidak sampai berlebih-lebihan darah menstruasi yang ada di pembalut itu. Karena memang juga menstruasi tiap orang tuh beda-beda, ada yang sedikit, ada yang banyak. Nah, itu juga lihatlah, kalau sudah terlalu basah jangan digunakan lagi. Dan itu kan juga bagus untuk performance dia, bahwa tidak sampai teman-temannya merasa aduh ini lagi ini jadi nggak enak gitu. Itu penting sekali. Dan itu juga berpengaruh tadi kesehatan mentalnya, supaya dia tidak merasa depresi, waduh ini teman-teman kok gini-gini. Nah, jadi itu penting sekali. Itu dari kebersihan alat reproduksi. Karena kalau perempuan itu kebetulan alat reproduksinya, tempat kencing dan tempat itu vagina berdekatan banget. Iya. Jadi kalau tidak dijaga bisa juga mempengaruhi kesehatan saluran kencing. Nah, ini tentu juga akan menyebabkan infeksi, tentu berbahaya. Nah, itu perlu sekali. Kalau laki-laki kan beda saluran kencing. Iya, betul. Sama tapi waktu keluarnya beda gitu. Kalau perempuan tuh dekat sekali, jadi bahkan kalau disarankan kalau perempuan kalau cebok misalnya itu nggak boleh dari belakang ke depan, mesti dari depan ke belakang. Ini penting sekali. Dan memang tadi juga ya, mohon maaf ya, Indonesia ini kan banyak yang tidak mampu ya, tidak mampu mungkin sampai berkali-kali membeli pembalut itu. Jadi sekarang kan ada juga pembalut yang kain ya. Iya. Yang bisa dicuci. Nah, ini juga perlu diperhatikan kalau mau pakai itu, tapi tetap harus dijaga kebersihannya. Boleh diulang tapi tetap bersih, itu yang penting sekali. Kemudian kalau jangan percaya dengan mitos-mitos itu ya. Jangan terus waduh nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini itu. Karena sebetulnya menstruasi itu hal yang normal, yang natural, yang alamiah. Jadi terima menstruasi itu dengan suatu perasaan yang biasa saja. Jangan stres, jangan merasa jangan merasa tidak bersih. Ini penting sekali supaya tidak memberikan kesan bahwa menstruasi itu suatu yang berat.
Dan jangan merasa, aduh ini aku mens, kok sakit nanti jadi nggak bisa punya anak. Jangan seperti itu. Jadi ini penting sekali. Dan kalau ada masalah, jangan lupa berkonsultasi ke kesehatan, paling nggak ke bidan, ke puskesmas, ke dokter. Ini penting, jangan kemudian malu. Jadi jangan sampai karena menstruasi kurang bersih terjadi juga infeksi di saluran kencing dan sebagainya gitu. Tuh, paling benar sekali sih yang dibilang Ibu Dokter adalah kalau memang merasa ada yang tidak nyaman, tidak enak, tidak pas, jangan lupa juga untuk berkonsultasi kepada ahlinya. Dan jangan malu untuk itu. Betul sekali. Terima kasih Ibu untuk jawabannya. Kita akan segera kembali lagi saudara. Ruang Publik KBR akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHF. Love Buzz, episode Ivan Rivaldi tentang makna makeup buatnya. Makeup itu bukan solo buat bikin orang menjadi berubah. Makeup itu bikin orang terlihat happy, terlihat bahagia, terlihat sehat. Bisa aja kita makeupin orang cancer yang dia terlihat wajahnya kusam dan lain, kita makeup supaya terlihat bahagia, terlihat happy. Bukan terlihat bahwa alisnya nggak sama nih, kiri makanan kita bikin yuk, kiri kanan sama gitu. Bibirnya nih mencong nih, begini kita bikin yuk biar lurus apa semacam. Bukan kayak gitu, bukan solo buat lo taruh makeup di muka perempuan terus lo bikin cewek itu setelah dihapus makeup dia menjadi insecure. Nggak soal kayak gitu, justru setelah dihapus makeup dia merasa dia lebih pede. Ternyata ada loh orang bisa melihat sisi kecantikan gue yang misalnya gini, gue selalu suka ngelihat kantong mata perempuan. Saya tuh kalau ada kantong mata bagi gue seksi aja gitu. Gue nganggap karena setiap manusia tuh ada value-nya, apalagi di wajah kayak cewek tuh gue lihat suatu hal yang ya indah aja yang nggak perlu gue koreksi berlebihan. Simak selengkapnya di kbrprime.id atau di aplikasi podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Sedang terbang atau dalam perjalanan udara? Biar waktu di pesawat makin seru, jangan lupa download Tripper sebelum terbang. Aplikasi hiburan ini bisa kamu nikmatin saat terbang bersama Super Airjet, Batik Air, Wings Air, dan Lion Air. Di Tripper, kamu bisa nonton film, main game, baca majalah, sampai dengerin podcast seru. Ada juga fitur baru Virtual Tour yang memungkinkan kamu menjelajah keindahan Indonesia dalam tampilan 360 derajat langsung dari pesawat. Mau tetap terhubung dengan teman atau keluarga meski duduk terpisah? Gunakan onboard chat untuk ngobrol pribadi, grup chat, atau public chat untuk seru-seruan bareng seisi kabin. Sekarang, kamu juga bisa isi pulsa, paket data, hingga roaming langsung dari aplikasi Tripper. Praktis tanpa ribet. Yuk download Tripper di Play Store, App Store, atau Huawei App Gallery. Tripper, hiburan dan kepraktisan langsung dari udara. Ada kesedihan, air mata, dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran. Pertanyaan dibalik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu. Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan. Sejak itu, warga Syiah harus mengungsi sampai sekarang. Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan. Boro-boro mikirin untuk perpustakaan gitu. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga Produksi KBR. Simak di program Buletin Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Buletin Sore pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan KBR Pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dengarkan Saga di radio jaringan KBR di Nusantara atau streaming di kbr.id. Saga juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id. KBR, inspiratif, terpercaya. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHF. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation Indonesia, dan tema kita pada pagi hari ini adalah menstruasi inklusif, hidup progresif. Dan saudara, Ruang Publik KBR Anda bisa simak di 50 plus jaringan KBR di seluruh Indonesia, dan dari Aceh hingga Papua Anda juga bisa mendengarkan melalui live streaming via website kbr.id dan juga YouTube KBR Media. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa di 0800 245
0812-118-7893 dan WhatsApp di 0812-118-8181. Live chat juga bisa di YouTube KBR Media atau mention ke Instagram @kbr.id. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan Mas Hendra di Bali melalui via telepon. Halo, selamat pagi Mas Hendra. Halo, Mas Hendra. Halo. Ini kita sedang terhubung dengan Mas Hendra ya. Halo. Wah, sepertinya sudah disconnect dan mungkin Mas Hendra mungkin boleh telepon lagi nanti ya. Kita kembali menunggu telepon Anda ataupun juga melalui WhatsApp juga masih kita tunggu pertanyaan ataupun komentar-komentar dari saudara yang sedang mendengarkan siaran pada pagi hari ini. Dan kembali lagi kita akan ngobrol dengan Pak Nana. Ini bagaimana nih pandangan Bapak melihat urgensi pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif sejak dini? Ini termasuk mengenai kesehatan menstruasi ya Pak ya? Mungkin boleh dijawab, silakan Pak Nana. Halo? Sorry. Oke, udah masih di mute ya? Di mute. Sorry. Silakan. Terima kasih Mbak Eva atas pertanyaannya. Ini sangat penting sekali untuk dan menjadi perhatian AHF. Mengapa masalah menstruasi dijadikan salah satu isu yang akan kami deliver ke masyarakat, tidak saja ke masyarakat tentu saja, tapi juga ke pemerintah. Tadi kalau Bu Dr. Sumaryati bilang bahwa itu juga harganya mahal, sanitary pads gitu ya, atau pembalut, itu pada setiap kegiatan acara-acara remaja seperti Menstrual Hygiene Day itu kami membagikan sanitary pads buat sekolah gitu loh, buat peserta gitu loh. Ini mungkin memang masih sedikit bantuan yang bisa kami berikan. Tahun lalu kami juga sempat memberikan celana dalam yang untuk anak perempuan khusus pada saat menstruasi gitu. Itu adalah upaya-upaya kami untuk membantu pemerintah dan memberi kesadaran kepada pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya edukasi tentang kesehatan reproduksi perempuan gitu. Lalu kami juga setiap kegiatan itu ke sekolah juga mengingatkan ke mereka untuk menyediakan fasilitas kesehatan untuk anak-anak perempuan. Di samping itu seperti kita ketahui mungkin juga menstruasi terkait dengan ekonomi karena harganya mahal, lalu mereka menghadapi kendala dalam emosional misalnya, mereka badannya nggak enak, harus libur atau apa, itu kan belum ada aturannya gitu. Kami mengingatkan kembali bahwa pada saat siklus alami ini gitu, mereka harus juga diberikan akses, diberikan juga kesempatan untuk menjalani proses ini gitu. Ini tidak hanya berlaku buat remaja, mungkin tapi juga buat wanita-wanita pekerja. Oke, gitu, Mbak. Berarti bukan hanya memberikan edukasi tapi juga memberikan bantuan secara konkret ya, luar biasa sekali. Dan ini kita sudah tersambung kembali lagi dengan Mas Hendra di Bali. Halo, selamat pagi Mas Hendra. Halo, selamat pagi. Ya, silakan Mas Hendra mungkin komentarnya atau ada pertanyaannya, silakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu narasumber. Saya Pak Hendra dari Bali ya. Nah, ini berbicara tentang menstruasi ya untuk para wanita ya, anak-anak yang sudah saatnya, baik ibu-ibu. Nah, jadi saya hubungkan dengan HIV. Nah, ini ada berita di masyarakat muncul. Dikatakan bahwa kalau wanita yang sedang menstruasi itu jangan melakukan hubungan seksual. Nah, ini akan berakibat terjangkit HIV pada laki-laki. Nah, ini berita. Jadi kebenarannya itu kan belum tentu. Ini berita yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya bertanya, karena betulin di sini ada ibu dokter. Nah, tolong berikan informasi sebagai edukasi pada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Hendra untuk pertanyaannya. Sehat-sehat terus ya. Mungkin langsung ke Ibu Dokter jawabannya. Boleh saya sedikit ya sebelum menjawab Pak Hendra untuk Pak dari AHF tadi. Di BKKBN itu ada namanya genre kesehatan untuk reproduksi untuk generasi remaja. Nah, itu diajarkan semua itu. Jadi juga kepada Mbak tadi dari Girls itu, Girls Act itu genrenya BKKBN ini sudah meliputi banyak sekolah. Jadi kalau bisa kerjasama supaya bisa lebih bagus untuk pendidikan kesehatan reproduksinya.
Jadi itu termasuk mulai dari menstruasi sampai HIV/AIDS dan lain-lain. Oke, ini untuk Mas tadi ya, 2 orang pembicara di sini. Untuk saudara Mas Pentra, jadi gini, sebetulnya kalau sedang menstruasi itu, maaf ya, kebetulan saya beragama Islam ya, itu dilarang berhubungan seksual. Karena kalau berhubungan seksual, darah menstruasi yang harusnya keluar tadi itu masuk kembali, bisa bikin menjadi endometriosis. Jadi kalau menstruasi itu bukan hanya melalui vagina keluar, tapi juga di rahimnya itu bisa keluar darah, dan itu sakit sekali dan bisa menyebabkan menjadi kesulitan punya anak. Nah, ini saya udah sering kali waktu saya di Kepala BKKBN ada yang mengeluh, itu ya hubungan waktu mens ya, nah itu nggak boleh. Kalau menurut kesehatan dan menurut agama saya. Kalau soal HIV itu adalah akibat virus HIV yang kemudian menyebabkan terinfeksi menjadi orang dengan hidup dengan HIV dan selanjutnya menjadi AIDS. Kalau dia berhubungan seksual waktu menstruasi itu tidak ada virusnya, ya tidak menyebabkan HIV. Tapi kalau dia memang sudah mempunyai virus HIV, ya tentu itu bisa menularkan. Jadi memang salah satu penularan HIV itu dan paling besar itu karena akibat hubungan seksual. Baik laki mens atau tidak mens, tapi dari pengidap HIV ada hubungan seksual, juga bisa menularkan penyakit HIV itu. Jadi harus ada virusnya dulu. Kalau nggak ada virus ya tidak. Tapi memang sebaiknya, kalau saran saya, kalau lagi menstruasi tidak usah berhubungan seksual. Ya, ditahan dulu, itu ya Bu ya. Ya. Dan mungkin boleh ditambahi oleh Pak Nana, silakan. Ada yang mau ditambahi Pak Nana untuk menjawab pertanyaan dari Mas Pentra? Atau sudah setuju dengan Ibu? Iya, setuju sebenarnya sudah tepat sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Sumaryanti gitu ya, bahwa memang HIV itu bisa mentransmisi atau menyebabkan orang lain juga terkena HIV dari orang HIV, bisa juga melalui hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan, Mbak. Karena dia berganti-ganti pasangan, jadi resikonya cukup tinggi gitu. Meskipun sebenarnya pencegahan dan pengobatan HIV itu meskipun tidak sepenuhnya akan sembuh gitu, dapat mengikuti terapi yang dilakukan oleh semua layanan kesehatan dan bisa tetap hidup normal seperti orang kebanyakan gitu. Oke. Itu deh, Mbak. Terima kasih Mbak Nana untuk jawabannya. Dan kita kembali lagi ke menstruasi yang pertanyaan di awal tadi ya Ibu. Tapi sebenarnya kalau menurut Ibu sendiri, seberapa besar sih pengaruh gaya hidup sehat seperti pola makan bergizi seimbang, strategi manajemen stres yang efektif, kemudian juga apa yang kita kasih ke badan kita ini yang mempengaruhi keteraturan siklus menstruasi terhadap perempuan sih Bu? Seberapa besar itu porsinya? Sebetulnya kesehatan secara umum ya, karena tentu kesehatan seorang perempuan juga ditentukan oleh siklus hormonnya. Jadi kalau dia berperilaku hidup sehat, kecukupan gizi, tidak stres, tentu menjadi lebih baik. Tetapi kita tahu ya sekarang misalnya ya, kenapa ada program makan bergizi gratis itu? Ternyata memang di negara kita ini untuk yang sarapan pagi saja masih rendah. Bahkan ada suatu penelitian ya, kadang-kadang saya memang merasa sedih banget bahwa kalau sore tidak makan karena tidak ada yang dimakan. Jadi memang ini suatu hal yang perlu komprehensif sekali ya, kolaborasi antara NGO tadi, LSM dengan pemerintah, dan gunakan yang kalau bisa kolaborasi seperti misalnya Girls Act tadi dengan BKKBN untuk generasi berencana. Juga itu karena di genre itu juga termasuk bagiannya mencegah HIV/AIDS, dan memang sangat memprihatinkan kalau kita bicara HIV/AIDS karena ternyata perilaku bebas sekarang ini makin meningkat. Sehingga kasus HIV/AIDS di Indonesia ini bukan turun malah naik. Nah ini kan sangat memprihatinkan. Iya, betul. Kemudian juga pengaruh-pengaruh dari medsos, HP. Saya pernah mengunjungi bukan penjara namanya sekarang, rutan apa pokoknya untuk anak itu loh, yang di Tangerang. Itu
70% tuh karena soal seksual. Jadi sangat memprihatinkan. Jadi bagus sekali kalau tadi AHF dan Girls Act itu mengajarkan jangan berganti-ganti pasangan seksual. Itu penting sekali. Dan pengobatannya itu kalau HIV/AIDS itu harus dengan ARV, antiretroviral. Itu harus diminum seumur hidup. Kalau habis mesti mengulang lagi, dan itu mahal sekali gitu. Jadi sekarang memang ada bantuan dari Bank Dunia, dari namanya program untuk dari Global Fund. Itu untuk HIV/AIDS, malaria, dan TB. Nah ini nanti kita bisa bicarakan lagi deh kapan-kapan yang lebih. Mungkin akan ada lagi kolaborasi yang lebih banyak lagi yang akan kita sinergikan di kedepannya nanti ya Ibu ya, seperti itu. Dan mungkin untuk saudara yang sedang mendengarkan ini sudah banyak juga chat yang masuk bertanya dan juga memberikan komentar melalui WhatsApp dan juga di YouTube. Tapi nanti kita akan bacakan dan juga kita akan bahas bersama-sama di segmen berikutnya. Karena saat ini Ruang Publik akan break terlebih dahulu dan akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHR. Terbang bareng Pelita Air, jangan lupa temani perjalananmu dengan Passflix. Aplikasi hiburan gratis ini siap bikin waktu di udara jadi lebih menyenangkan. Ada film, series, podcast, buku digital, sampai tontonan anak-anak, semua lengkap. Mau ngobrol di udara? Pakai onboard chat buat ngobrol pribadi, grup, atau bareng semua penumpang satu pesawat. Penasaran destinasi liburan? Coba virtual tour 360 dan jelajahi keindahan alam Indonesia langsung dari pesawat. Kamu juga bisa loh top up pulsa, paket data, sampai roaming langsung dari Passflix. Gampang dan praktis banget. Jadi, sebelum terbang bareng Pelita Air, pastikan udah download Passflix di Play Store, App Store, atau Huawei App Gallery. Passflix, hiburan dan kepraktisan dalam satu aplikasi. Wah, udah hampir jam 5 nih. Ketinggalan perspektif baru lagi. Waduh, dengerin dulu ah. Sekian. Nah, kan ketinggalan lagi deh. Nih ya, biar gak ketinggalan seperti saya, dicatat dong tayangnya setiap Jumat jam 4:30 sore. Masih bersama Wimar Witular di seluruh radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Diingat ya, biar gak ketinggalan seperti saya. KBR, inspiratif, terpercaya. Aduh, gue sedih banget ya rasanya. Nggak tahu kenapa, kayak sedih banget gitu. Emang lo ngerasanya gimana? Ya pikiran gue tuh kayak nggak karuan aja gitu, kesana kemari. Terus pas lagi sedihnya tuh dapetnya yang bener-bener sedih banget. Itu udah 2 hari begini terus. Oke, kita coba tanya Mbak Google ya. Apa ya kata kuncinya? Oh, coba gini deh. Ciri-ciri orang depresi. Gitu kali ya. Wah, nemu nih, ciri-cirinya sama banget kayak lo nih. Jadi, katanya nih, kalau lo sedih 2 hari itu... Disko, diskusi psikologi. Hello Warriors, gue Kevin di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Kalian gak boleh loh diagnosa sendiri. Yang harus kalian lakuin adalah konsultasi ke psikolog atau ke psikiater. Kalau misalnya kalian ingin tahu tentang kesehatan mental langsung dari pakarnya, yuk dengerin podcast Disko, diskusi psikologi di kbrprime.id. KBR Prime, podcast for curious mind. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHR. Inilah bagian akhir dari Ruang Publik yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation Indonesia dengan tema menstruasi inklusif, hidup progresif. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di segmen sebelumnya bahwa kita akan membacakan terlebih dahulu ada beberapa komentar yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ada Wulan, dia bertanya, ini Wulan dari Lombok. Dia mau bertanya, fakta atau hoax kalau lagi haid nggak boleh minum air dingin? Oke, kita bacakan dulu semua ya. Dari YouTube, dari Ibu Oke, apakah menstruasi tidak teratur bisa menjadi ciri-ciri PCOS? Kemudian ada juga dari YouTube, Aeva yang bertanya, apakah ada tanda-tanda atau perubahan menstruasi yang bisa menjadi indikasi awal adanya suatu penyakit yang memerlukan perhatian medis?
Kemudian dari YouTube dari Ibu Lili, bagi wanita yang sedang menjalani pengobatan untuk suatu penyakit, misalnya HIV, apakah ada kemungkinan pengobatan tersebut mempengaruhi siklus atau pengalaman menstruasi mereka? Dan dari YouTube juga ada Cornelia yang bertanya, untuk menjaga kesehatan menstruasi sebenarnya berapa kali dalam sehari kita harus ganti pembalut? Masalahnya di Indonesia saat ini kan pembalut cukup mahal ya, jadi agak suka mikir 2 kali untuk ganti sering-sering. Udah disebut sama Ibu dokter tadi di itu ya, di obrolan kita sebelumnya. Mungkin boleh ditanggapi Ibu, mungkin ada yang mau dijawab atau ditanggapi, silakan Ibu dokter, silakan. Oke, tadi soal minum air dingin ya. Sebenarnya pengenanya air dingin boleh nggak boleh minum air dingin, nggak boleh makan pentimun dan lain-lain. Sebenarnya gini prinsipnya, menstruasi itu adalah kondisi alamiah. Apa yang memang terjadilah pada seorang perempuan. Tidak usah berpikir macam-macam, boleh hiduplah seperti biasa. Boleh minum apa saja, makan apa saja, yang tentunya sesuai dengan kondisi kesehatannya. Dan juga boleh olahraga, bahkan boleh berenang dan lain-lain. Jadi itu ya. Kemudian tadi apa sih yang kemudian perlu konsultasi ya? Jadi kalau misalnya menstruasinya tuh sakit, sangat tidak tertahan. Lalu ini buat remaja ya perlu ke bidan atau dokter. Kalau dia sudah menikah, tentu perlu juga ini ada apa ya? Jangan-jangan ada perdarahan di luar menstruasi karena kanker serviks. Wah, ini banyak juga. Jadi ini karena kanker serviks itu juga merupakan pembunuh perempuan di Indonesia. Nah, ini perlu periksa juga ke dokter. Lalu misalnya menstruasinya tiba-tiba berhenti, belum waktunya, misalnya sangat dini. Nah, itu perlu dilihat apakah ada kelainan hormon dan sebagainya. Jadi tetap apapun yang dirasakan yang ada kelainan perlu konsultasi ke petugas medis gitu. Termasuk yang PCOS tadi, kalau misalnya siklus tidak teratur, kan tadi yang bertanya apakah itu jadi ciri-ciri PCOS? Ya ke dokter lah. Biar lebih jelas ya. Termasuk misalnya tadi pemeriksaan hormon. Dan pemeriksaan hormon memang kadang-kadang tidak murah juga. Iya, betul. Jadi itulah masalahnya. Apalagi tadi ada pertanyaan mau ganti-ganti pembalut, pikir-pikir dong, gitu kan. Nah, tapi kan kita perlu kebersihan. Makanya tadi sekarang kan ada pembalut kain betul, yang bisa dipakai ulang. Tapi tetap harus bersih. Itu yang penting bersih, sekali. Betul. Dan mungkin tadi ada juga satu pertanyaan yang bilang kalau apakah dalam suatu treatment ataupun pengobatan tertentu, apakah itu juga bisa karena ada gangguan kesehatan, apakah itu bisa mengganggu siklus menstruasi, Ibu? Ya, kalau obatnya itu berpengaruh ke hormonal, bisa. Bisa, iya. Jadi kalau obat-obat yang misalnya penyakit biasa seperti flu dan sebagainya tidak berpengaruh, tetapi kalau itu obat yang berpengaruh pada hormon seseorang, tentu akan mempengaruhi siklus hormon pada perempuan itu sehingga bisa mengganggu siklus menstruasinya. Oke. Mungkin Mbak Nana mau menambahi? Sedikit mungkin ya Mbak. Mungkin secara medis Dr. Sumaryati sudah banyak bicara tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan gitu terkait dengan karena ini adalah reproduksi, mungkin ini bisa juga terkait dengan infeksi menular seksual, penyakit-penyakit terkait dengan seksual gitu. Kalau di Jakarta mungkin konsultasinya bisa dilakukan dengan klinik di mana AHEP bekerjasama. Kalau di Jakarta kami bekerjasama dengan klinik Globalindo yang ada di wilayah Kemang dan di Melania yang ada di daerah Kemayoran. Mungkin di tahun-tahun ke depan kami juga akan menambah wilayah layanan sehingga nanti orang dapat berkonseling, bisa juga melakukan tes yang terkait dengan alat reproduksi. Demikian, Mbak. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Terima kasih. Jadi mungkin itu bagus sekali disampaikan alamat-alamatnya dan nanti ditambah di mana karena penting ya. Karena memang sekarang ini banyak sekali menambah kasus-kasus jumlah penyakit menular seksual. Kenapa? Karena tadi perilaku seksual yang berganti-ganti pasangan. Bayangkan, saya pernah lihat ini diviralkan anak 16 tahun kemudian punya pacar check in. Nah, anak-anak ini gimana, padahal undang-undang perkawinan sudah mengatakan perempuan dan laki-laki boleh menikah pada umur 19 tahun. Tapi siapa yang mengontrol sebelum 19 tahun itu berbagai? Saya kira setuju sekali, penyakit menular seksual itu harus selalu
komunikasikan untuk dikonsultasikan dan mendapatkan petunjuk-petunjuk yang benar. Ya, dan mungkin ini sebagai salah satu garda terdepan nih Girls Act ya, mau mengedukasi sesama perempuan, terus juga mungkin bukan hanya perempuan tapi seluruh remaja ya, seluruh gender, karena baik perempuan laki-laki harus tahu masalah ini. Ya. Tapi untuk Mbak Arci sendiri nih, saya mau nanya nih, kira-kira selama di lapangan ini yang paling banyak case-nya tuh gangguan menstruasi yang dialami oleh teman-teman itu apa aja sih, Mbak Arci? Iya, makasih. Yang pertama untuk dari teman-teman kita di Gesek juga, teman-teman di lingkungan Arci juga, itu pastinya nyerinya karena kebetulan waktu kita sedang menstruasi juga itu pastinya dalam keadaan yang sibuk ya, dalam keadaan banyak tugas, banyak tekanan juga karena masih remaja gitu ya. Itu lumayan bikin sakit kepala gitu, sakit menstruasinya gitu betul. Ya. Kemudian juga mood swing kita lumayan ini, mungkin karena kita Gen Z juga, jadi dengan banyak paparan di luar gitu, jadi mood swingnya lebih kemana-mana, kemudian pegel juga tadi nyeri, kemudian juga ada beberapa teman-teman yang menstruasinya itu enggak teratur gitu, enggak di 1 bulan itu masih belum tentu dia bakalan menstruasi atau tidak, bahkan ada juga temannya Arci yang menstruasinya itu bahkan sampai 1 bulan, jadi jangkanya itu bukan cuma seminggu gitu, jadi lama gitu untuk menstruasi. Itu salah satu kasus case yang Arci dapetin juga di lingkungan Arci seperti itu Kak. Oke, thank you Arci. Nah, mungkin ke Panana nih, sebelum kita masuk ke closing statement nih ya, kira-kira nih kalau kita ingin mengetahui informasi yang lebih detail, kira-kira kita bisa ceknya kemana nih? Mungkin boleh nih disebutkan media sosialnya, websitenya milik AHF Indonesia, silakan Pak. Iya, sebenarnya untuk mendapatkan informasi gitu, AHF sendiri setiap tahun itu banyak merayakan hari kegiatan-kegiatan seperti ini, seperti misalnya International Women's Day yang terkait dengan perempuan, atau International Menstrual Hygiene Day, hari kesehatan menstruasi, lalu nanti di bulan Oktober ada acara Hari Anak Perempuan Internasional juga, jadi ini agak-agak mirip, lalu juga ada Hari AIDS Sedunia di awal Desember gitu. Acara-acara seperti itu tentu aja merupakan bagian dari sebuah edukasi awareness kepada masyarakat terkait dengan HIV, terkait dengan penyakit infeksi menular seksual atau isu-isu terkait lainnya. Selain itu kami tentu saja juga punya sosial media dan website yang bisa diakses dan untuk mendapatkan informasi, bahkan bisa melakukan konseling di sana melalui WA. Jadi bisa kunjungi ke website AHF di www.tanyahiv.org atau di Instagram kami di ahf_Indonesia gitu. Satu lagi Mbak Eva mungkin juga talk show seperti ini merupakan salah satu upaya kami untuk lebih dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang HIV, tentang IMS atau isu-isu terkait sosial lainnya. Oh iya, begitu Mbak Eva. Satu lagi, Pak Nana, kita juga nanti bakal ada bootcamp ya, bootcamp podcast di bulan Juli bersama HF Indonesia di Bali, podcast Rehan. Itu karena kita ngelihat anak muda adalah penyampai yang baik, dapat mendeliver informasi dengan platform yang tepat gitu. Kami akan mengadakan acara bootcamp bersama KBR dan akan menghasilkan influencer atau social media podcaster, content creators yang dapat memberikan edukasi ke masyarakat lebih luas. Gitu. Yes, terima kasih Pak Nana. Dan mungkin ini karena waktu kita sudah sangat mepet sekali ya, karena harus berganti lagi programnya. Kayaknya kita harus talk show lagi kayak ini Pak Nana nanti ya. Kita agendakan talk show lagi nih ya. Nah mungkin saya ingin mendengarkan closing statement dulu. Kalau boleh masing-masing 30 detik kalau boleh ya. Dimulai dari Ibu dokter dulu, silakan untuk closing statementnya. Terima kasih. Sebetulnya begini, kalau semua anak perempuan dan orang perempuan memahami apa itu menstruasi, apa mitos-mitos yang harus tidak dipercaya, dan apa-apa yang boleh dilakukan untuk memelihara kesehatan perempuan, tentu ini sangat bagus sekali. Jadi tentu kita perlu bersama-sama memberikan pendidikan atau penyuluhan kepada masyarakat, bukan hanya tentang menstruasi tapi tentang kesehatan reproduksi, sehingga bisa mencegah juga penyakit-penyakit tadi yang menular seksual, kemudian juga HIV/AIDS dan juga hal-hal lain yang terkait, sampai juga nanti tentang
infertility dan sebagainya banyak sekali. Nah, kita perlu seringkali berdiskusi. Terima kasih. Selamat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan di waktu menstruasi. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin langsung dilanjutkan oleh Pak Nana. Silakan Pak Nana. Oke, mungkin statement saya adalah kendala dalam mengelola menstruasi, termasuk kurangnya akses terhadap produk kesehatan menstruasi, fasilitas yang aman dan bersih, serta lingkungan yang menerima. Hambatan-hambatan ini ditambah dengan stigma dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesehatan, absen di sekolah atau pekerjaan, serta gagal pada kesehatan mental. Maka dari itu, melalui Hari Kesehatan Menstruasi ini, mari kita lawan kemiskinan, menstruasi, dan akhiri stigma. Terima kasih Mbak Eva. Terima kasih Mbak Nana. Dan diakhiri sama Mbak Arci, silahkan closing statement-nya. Kalau Arci sendiri, semoga dengan adanya MHD juga, Menstrual Hygiene Day ini, kita bisa bareng-bareng belajar lagi untuk teman-teman yang masih belum paham. Untuk itu juga Girls Like Indonesia di sini, sama-sama kita belajar dan juga sehat, cerdas, ceria untuk masa depan. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk Anda saudara yang ingin mengetahui lebih detail lagi ataupun mau mencari tahu informasi, sekali lagi seperti sudah disebutkan oleh Pak Nana, boleh ke www.tanyahiv.org atau org, dan juga boleh ke media sosialnya @ahf_Indonesia. Baiklah saudara, karena waktu kita yang terbatas, kita akan mengakhiri perbincangan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih sekali untuk Pak Nana Widestu selaku Advocacy and Marketing Officer AHF, kemudian kepada Niputu Sri Arshindia Trisna dari Girls Act Indonesia, dan Ibu Dr. Sumaryati Arsojo SKM selaku Ketua Tobacco Control Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya, dan saat ini saya Eva Tarigan undur diri. Selamat pagi dan salam. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHF. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers.